ngangen nih. Alhamdulillah Bun. Kulinernya juga. Iya. Di mana-mana sekarang inovasinya luar biasa. Iya Kuliner, Bun. destinasi. Iya Ya, Bun. sama kayak di Jogja nggih, Bunda Nas. Assalamualaikum, langsung mulai nggih, Bu? Monggo. Nggih. Monggo Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Kita ketemu lagi di KSJM ke 315 15. nih. Jadi Ya. udah 315 minggu kita melaksanakan KSJM. Pertama saya sampaikan selamat bergabung. Ini dosen pembimbing saya waktu PPG, Bu Wini. Terus Bu Sunati, terus Bu Ana, Ye. Pak Gunawas, Pak Jamal, Bu Silvi, Pak Munali, Bu Nas. Alhamdulillah kita ketemu lagi di KSM ini dengan tema apa sih kemarin ya? Dengan tema pengalaman sekolah doktoral di Universitas Gadjah Mada. Nah ini di sini kita akan menyimak langsung perjalanan akademik dari dan refleksi kritis dari narasumber, yaitu Dr. Rahmatun Nazilah ya, Bu Nas. Nah, Prof. Imam sudah masuk belum gini? Prof. Imam belum dong. Belum Belum. ya. Kalau belum ada Prof. Imam yang jadi apa Penyelaras. penyelaras sambutan peserta monggo Bunda Pak. Retno. Bunda Retno masuk sini. Kalau enggak Ini. Bunda Herianti. Nah, ini. Monggo untuk diawali dengan sambutan peserta. Sambutan peserta monggo. Ustaz Abu Nawas monggo. Waktu dan Iya, layar kami persilakan. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Ibu bapak yang saya muliakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya buat kita sekalian sehingga kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat dan mengikuti KSJM kajian spesial Jumat malam ke-315. Ini kalau dihitung-hitung sudah melebihi dari 6 tahun, sekitar 3 pekan. Saya hitung-hitung tadi, 6 tahun 3 pekan. Luar biasa, sebuah acara Zoom yang betul-betul sudah barangkali andai kamu dikasih rekor muri, mungkin sudah 2 kali dapat rekor muri ini. Ada satu-satunya Zoom yang dibawa binaan Prof. Imam Robandi, pendiri Aero Society buat kita sekalian. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang insya Allah kita harapkan syafaatnya di yaumil kiamat kelak. Siapa yang senantiasa membudayakan salawat, maka hidup di dunia menjadi bahagia, demikian juga di akhirat. Yang kami hormati Prof. Imam Robandi sebagai pendiri Aero Society yang senantiasa menggerakkan kita semua dan kita menjadi tergerak sehingga kita menjadi orang-orang yang banyak atau berusaha memberikan manfaat, memberikan dampak pada diri kita dan juga di lingkungan sekitar kita. Kemudian kami sampaikan terima kasih atas perkenannya dari ibu bapak sekalian yang berkenan hadir malam ini memenuhi undangan kontak person yang berakronim SIAP. SIAP. Saya tadinya
apa itu hanya menjawab siap saja. Ternyata Bunda Retno mengganti menjadi huruf besar. Saya sudah menduga ini pasti ada sesuatu di balik kata siap dengan huruf kapital SIAP yang dimulai dari Bunda Sunarti di Semarang, Imrotun Istiqomah dari Banyumas, ada Aisyah dari Cianjur, dan yang keempat Ustadz Pamuji Raharjo di Karanganyar. Luar biasa. Kontak personnya adalah orang-orang yang luar biasa. Selanjutnya, beberapa kali kesempatan Pak Abu tidak dapat membersamai acara KSJM karena bertepatan dengan acara-acara yang dimintai juga untuk berpartisipasi, misalnya kegiatan LPTQ di tingkat distrik yang ada di kompleks. Sehingga terlibat di dalam, saya takut tidak bisa konsentrasi dan tidak bisa memberikan manfaat buat tim. Yang ketiga adalah permohonan maaf yang setulus-tulusnya jika dalam sambutan ini terdapat banyak kekurangan. Dari hati yang paling dalam menyampaikan permohonan yang setulus-tulusnya. Terakhir, Ibu Bapak sekalian, mari kita ikuti pengalaman sekolah doktoral di Universitas Gadjah Mada. Saya membaca satu kata di sana, ada tulisannya suka duka. Tapi kok saya merasakan Bunda Retno ini, Bunda Doktor Rahmatun Nazila itu tidak mengalami suka duka. Yang saya rasakan energi positifnya itu adalah sukacita bersekolah di UGM. Itu saya merasakan ada beberapa kali chat dengan Bunda Doktor, itu selalu menghidupkan, selalu menggerakkan. Kalau baca chatting-chattingnya ke saya bilang, ini kok orang tidak ada capek-capeknya, terus memposting sesuatu yang membuat saya juga lebih bergairah dalam proses belajar begitu. Energi positifnya selalu tersebar. Kemudian kami sampaikan kepada Bunda Moderator, ternyata ini pembimbingnya Pak Dokter ini, Bu Dokter Winnie Swastika. Selamat datang, selamat mengikuti, mari kita mengikuti dengan saksama pengalaman sekolah doktoral di Universitas Gadjah Mada oleh Dr. Rahmatun Nazilah yang tanda tangan capnya itu masih hangat. Dan ini sebuah luar biasa, sepertinya Prof menyambut. Tidak sembarang dokter dikasih kesempatan untuk menjadi pembicara seperti ini. Waktu kami kembalikan, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tata Bu Nawas. Selanjutnya sambutan OC kepada Ibu Ana. Kami persilahkan, Ibu. Baik, Dokter Wari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita senantiasa diberikan nikmat sehat sehingga insya Allah kita diberikan kesempatan untuk terus menimba ilmu di KSJM ke 315 ini. Yang senantiasa kita muliakan, kita hormati bersama-sama. Di sini sudah hadir Dr. Winnie Swastika, beliau dari dosen UNS. Selamat malam, Dr. Winnie. Kemudian narasumber kita juga sudah hadir, Bunda Nas. Saya lebih familiar memanggil Bunda Nas. Selamat malam Bunda Nas, yang selalu ceria. Selamat Kemudian malam. sambil kita menunggu
Prof. Imam Robandi selaku founder Aero Society. Selamat malam Bunda Winnie. Sudah on cam. Selamat malam, Ibu, Bapak, Ibu semua. Insya Allah. Salam hangat dari Solo. Insya Allah. Terima kasih Bunda. Kami teruskan yang pertama, kami mengucapkan terima kasih pula kepada Bapak Ibu Aero Society yang ada di seluruh Nusantara yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang senantiasa istiqomah dalam kajian spesial Jumat malam ini. Kemudian para reng-rengan panitia, yang pertama Bunda Her, sehat selalu di Manado Bunda. Bunda Retno yang senantiasa terus menjadi pelecut semangat kita semua. Ustadz Abu Nawas ini juga senantiasa terus membersamai dan memotivasi kita dalam menuntut ilmu, menimba ilmu. Yang senantiasa di balik layar tetapi terus mensukseskan acara ini, dua sejoli, Ustadz Munali, Bunda Silvi, Bunda Ijuki, Bunda April ya, ini Masya Allah, ini Arjuna dan Sri Kandi Aero Society yang senantiasa berada di balik layar tetapi senantiasa terus mensukseskan acara dari mulai prepare awal sampai dengan acara selesai, sampai dengan insya Allah nanti sertifikat ini sudah dipersiapkan oleh mereka. Mudah-mudahan ya, bunda-bunda semua senantiasa diberikan kesehatan sehingga terus-menerus dapat membantu terlaksananya KSCM di masa-masa yang akan datang. Kemudian tak lupa kami juga akan menyapa kontak person siap, siap gitu ya, kontak person siap dari Bunda Sakti, dari Bunda Imraatun, dari Bunda Aas dan Bapak Pamuji Raharjo. Ini benar-benar kesiapannya luar biasa. Tanpa CP kita semua tidak akan pernah berada di ruang Zoom ini karena semua ini adalah tangan-tangan cantik CP yang mengelis ya, dari awal sampai dengan akhir. Mudah-mudahan terus bertambah peserta kita karena ini adalah momen spesial di mana masih hangat yang nanti akan disampaikan oleh Bunda Nas ya, pengalaman sekolah doktoral di UGM ya. Bunda Nas ini tidak pernah terlihat lesu, tidak pernah terlihat capek, tidak pernah terlihat, selalu gembira, selalu tersenyum. Ini yang terus menginspirasi kita sehingga bagaimana ketahan Malangan ya, saya sebut ketahan Malangan Bunda Nas nanti akan kita dengarkan bersama-sama. Suka, semua suka, pasti tidak ada duka. Karena apa? Selalu ketika belajar ditemani oleh sang Arjunanya, selalu dengan menyeruput teh wedang uwo, wedang jahe gitu ya di kafe-kafe. Kayaknya enak banget ya sekolah doktoral senantiasa di kafe-kafe, tahu-tahu Masya Allah amazing sekali nih Ustadz Ara bagaimana caranya dapat membersamai sang doktor yang tiap hari tidak pernah lelah, dan ini adalah bukti pencapaian kedua-duanya menurut saya begitu. Ya Pak Ara, ya Dr. Nazila, ini kalau tidak chemistry pasti akan yang satu nanti dulu, besok dulu dan sebagainya. Tapi ini adalah tadi saya
katakan duet maut yang luar biasa. Di mana ada Bunda Nas, di mana ada Bunda Nas, di situ ada Ustadz Ali Iya, Audah, iya, iya, Ustadz iya. Ara, banyak banget sebutannya untuk maestro kita ini. Coach Ali, Iya, kemudian iya, Ustadz Ara, iya, Ustadz iya. Ali Audah, dan sebagainya. Nah ini tadi sudah saya kompor-komporin, ini karena sudah lulus doktoral, ini segera akan mendirikan kafe di Sleman yang nanti tajuknya untuk edukasi para calon-calon doktoral. Iya, Jadi iya. mudah-mudahan nanti terbakar semangatnya ini Bunda Nazila dan Ustadz Ara, sehingga apa yang nanti akan disampaikan, kalaupun seperti saya sudah tua, kayaknya nggak tahu ini nanti mau S3 apa tidak. Nah, minimal saya nanti akan membagi kepada anak saya, kepada cucu-cucu saya, sehingga perjalanan sang doktoral dari UGM ini nanti benar-benar dapat ditularkan ketahan malangannya dan sampai pada pencapaian yang saat ini sudah dicapai oleh Dr. Nazila Rohmatun Nazila. Sekali lagi, kami atas nama panitia mengucapkan eh, terima kasih atas keistiqomahan ayah bunda semua di dalam KSCM ke-315 ini. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang istiqomah, hamba-hamba yang kafah dalam menimba ilmu pengetahuan, dan hamba-hamba yang tidak pernah mengeluh, karena ini adalah kebutuhan kita. Kebutuhan untuk nanti mendidik anak-anak kita semuanya. Jadi ketika kita melakukan dengan tidak mengeluh, ini nanti akan menjadi kemudahan. Kita akan mudah, jalannya mulus, tidak pernah, kok tiap hari ya saya disuruh Prof. Imam, tidak akan ada seperti itu. Jadi sudah kita lewati dan insya Allah dengan reng-rengan yang tadi langsung ditunjuk oleh Prof. Imam, ini semuanya siap gitu ya. Masya Allah, ini Bunda Retno ini yang membuat siap, padahal hanya beberapa hari kita harus siap, siap, siap. Kata Prof. Imam, rasakno gitu ya, memang benar-benar rasakno ini benar-benar eh, kalau kita mengeluh, emang hanya Bapak Ibu yang mengajar, emang hanya Bapak Ibu yang sedang menulis, malah nanti dibalik-balik seperti itu kita. Jadi marilah Bismillah, ini adalah kesempatan kita untuk kita dapat mengorganisir sebuah acara. Ya, ini hanya sepertinya ringan, tetapi kalau kita tidak ada keikhlasan, ini akan menjadi berat. Jadi disitulah kita dapat mengorganisir sesuatu ketika semuanya dengan sepenuh hati dan keikhlasan, maka ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Untuk itu, marilah kita sama-sama menyiapkan wadah untuk ilmu kita hari ini yang nanti akan kita dapatkan dari Dr. Rohmatun Nazila M. Hun. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Nasrun minal wafatun khorib babasirul mu'minin wastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz, monggo Pak Kewari. Oke, Terima kasih. terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya penyelaras nih Prof. Imam belum hadir, diganti siapa nggih sementara? Bu Hir nggih, Bu Hir? Nanti Prof. Imam terakhir mawon. Oh, terakhir mawon. Nggih, Oke. nggih, nggih. Berarti langsung aja ke Moderator nggih. inti acara, ke moderator Ibu Winnie. Nggih, monggo. Ini moderator kali ini adalah Ibu Dr. Winnie Swastika. Beliau adalah dosen di Universitas Negeri 11 Maret Solo di Fakultas Peternakan ya Bu ya. Ibu tuh dulu dosen saya PPG Bu. Kadang ya, Jadi baik ketemu lagi berarti ini ya. ketemu lagi Bu ya. Jadi Oh, mohon dulu waktu kami persilakan. Ibu, dosen saya gitu. Jadi kan udah di setting serius berarti ya Pak ya. Aduh, saya nggak boleh cerelean berarti di sini. enggak Bu.
Monggo, Bu. Udah di setting serius nih. Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini izin berarti langsung saya nggak karena sesuai dengan rundown yang diberikan ke saya sebetulnya dibuka Prof Imam, tapi karena efisiensi waktu nggak mungkin Oke. supaya bisa langsung nih dapat inti-intinya, saripatinya pengen dibagikan oleh doktoral baru kita gitu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini izinkan saya Winnie Swastike membersamai mungkin selama 50 sampai 60 menit ke depan. Bukan jam ya, kalau 50 jam gitu udah masuk muri kita nanti. Iya. Iya, selain masuk muri juga encok pegelinung ya. 50 jam gitu. Jam. Non-stop. Baik, iya. Semoga bisa mendapatkan banyak insight. Ketika saya pertama dikontak gitu, Ibu ini diminta untuk jadi moderator. Ini untuk doktoral baru nih ceritanya. Berarti mungkin tentang yang akan diceritakan ketika saya ngeliat flyernya, bagaimana sih perjalanan studi doktoral gitu ya. Dan kebetulan karena ini bulan April tentunya, jadi bisa agak diserempet-serempetin nih sama Kartini-Kartini zaman sekarang gitu ya. Kartini modern ya kan. Mohon maaf ya Bapak-Bapak Kartono ya, mohon maaf sebelumnya karena ini hari Insya apa Allah. Oh hari iya, Kartini benar. ya. Masya Allah. Iya, Pas banget harinya nih. bunda-bunda. Oke. Jadi nanti harapannya itu akan mungkin yang sedang sedang menyelesaikan doktoral bisa terpompa lagi semangatnya. Yang akan yang masih S1, S2, S-tong-tong ya kan, dan atau pembelajar-pembelajar yang non gelar karena belajar itu bisa di mana saja gitu bisa terrecut lagi semangatnya karena saya sendiri kalau sedikit bercerita saya kebetulan juga alumni UGM juga untuk di doktoralnya di situ banyak serunya gitu ada up and down ada dan lain sebagainya gitu ya tentunya. Nah, nanti karena saya lulus tahun 2020 tentunya beda dengan zaman yang sekarang 2025 2026 ya yang tadi katanya ngerjainnya di kafe gitu walaupun minumnya wedang tetepan ya. Oke mungkin nanti banyak cerita lucu banyak cerita menegangkan bagaimana koreksi revisi bagaimana tetap menjaga semangat mungkin seperti itu nanti yang akan diceritakan barangkali gitu. Sebetulnya tugas saya di sini diminta untuk membaca CV. Tapi saya lihat CV-nya banyak sekali ya kan, banyak sekali dan beliau ini berarti luar biasa. Yang saya highlight adalah beliau banyak menulis tentang peran-peran yang saya lihat di ininya di publikasinya itu bahwa mengambil tema ini di Scopusnya ya, keren banget nih. Bagaimana sih sebenarnya peran wanita gitu ya? Mungkin lebih ke pembelajaran. Heroic, heroic itu berarti mungkin semangat-semangatnya di entah mungkin diaplikasikan di kelas dan lain sebagainya. Dan juga beberapa kegiatan beliau yang tentunya sangat menginspirasi. Sehingga tak lantas rasanya kalau saya berlama-lama untuk membuka, lebih baik kan langsung diserahkan ke beliau. Karena kalau nih pagi-pagi membeli jamu, tidak lupa membeli roti. Katanya sih niatnya nulis Agak. satu bab buku baru, malah sibuk ternyata harus revisi lagi. Mungkin ini juga yang beliau rasakan. Sehingga tanpa berlama-lama dan tanpa mengurangi rasa hormat, monggo Ibu Dokter yang cantik bisa segera men-sharingkan dan juga bisa menggelorakan semua ceritanya dan supaya para peserta ini selalu bisa menyala semangatnya. Waktu dan layar saya persilahkan. Monggo Ibu. Jin sharing ya. Saya mulai. Terima kasih Ibu Winnie ya. Saya punya teman di UNS Bunda, Bu Arifah dari
pendidikan bahasa Inggris. Bu Arifah Darajati ya. Itu saya beberapa kali ikut seminar, konferensi, dan juga pelatihan di UNS bersama Bu Arifah itu. Termasuk belajar Scopus, menulis Scopus itu dengan gurunya Bu Arifah. Luar biasa. Terima kasih. Bu ini salam kenal. Mudah-mudahan kalau ke UNS bisa juga bertemu. Ada juga Bu Profesor Fitri, ya itu sahabat saya di 1000 Guru ya, di CV saya mungkin itu ada juga 1000 Guru. Baiklah, ternyata kita sama-sama satu alma mater ya. Jadi Bapak Ibu, saya mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang tiba-tiba. Saat itu saya hari Kamis kalau nggak salah ya, kemarin ya. Baru buka puasa, ternyata ada SMS, ada WA, jadi invited speaker. Kata suami saya itu Rasakno gitu ya Bunda Ana gitu. Dan betul kata Bunda Ana tidak mungkin kita itu menolak. Padahal hari ini sebenarnya saya juga bertanggung jawab pada satu acara pimpinan cabang majelis. Kebetulan saya sekretaris majelis pendidikan. Dan hari ini kami menguji kepala sekolah dan penandatanganan fakta integritas. Tetapi ya itu tadi Prof. Imam tidak bisa ditolak gitu ya. Kalau ditolak kita nanti malah hancur. Baiklah, para sahabat-sahabat saya di IRO. Ini ada juga sahabat saya yang masuk, Mbak Lina ya, itu aktivis PP Muhammadiyah ya, dosen UNESA. Ini saya undang khusus ya. Jadi saya akan memulai cerita saya karena saya latar belakangnya guru, maka saya memberi judul Guru Jangan Kuliah Doktor. Jadi ini beda ya. Ini antara nada provokatif, tetapi sok-sokannya itu melarang. Tapi sebenarnya ini provokatif. Kalau orang yang suka tantangan, itu pasti akan mengernyitkan kening. Kenapa kok ada kata jangan gitu ya. Karena apa? Karena kita tidak akan dapat tidur yang banyak. Otomatis waktu mulai kuliah teori itu. Jadi kuliah teorinya hanya paling banyak 2 SKS, 2 mata kuliah ya dalam 1 semester, tapi saya hanya tidur 3 jam. Saking banyaknya tugas gitu ya. Dan untuk kuliah ke UGM itu ada satu idiom begini. Ketika saya cerita sama sahabat saya yang seorang dosen gitu, bahwa saya mau kuliah ke UGM itu komentarnya gini, kok kuliahnya di UGM? Emang kenapa? Saya bilang, di UGM itu kuliah bisa masuk, nggak bisa keluar katanya gitu. Nah, mungkin ini sudah sangat terkenal ya idiom ini, dan memang dari angkatan saya yang ada 30 orang itu, sekarang adalah tahun terakhir, maksudnya semester terakhir yang itu masih ada sisa mungkin sekitar 8 orang yang belum selesai. Dan alhamdulillah saya termasuk meskipun cukup terlambat, tetapi tidak terlalu paling belakang. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai bercerita mengenai pribadi saya gitu ya. Jadi saya itu tidak tahu ya Tuhan itu bagaimana memberikan kita jatah hidup ya. Waktu saya gelisah dan pengen kuliah,
eh, saya ketemu sama Bu Prof. Suarsih ya, itu di UNY. Itu beliau bilang gini, waktu saya cerita saya pengen kuliah S3. Ya, eh, bahwa ketika saya S2-nya juga di UGM gitu. Waktu saya pengen kuliah, saya bilang, beliau bilang, kamu seperti saya ya, kamu kalau nggak kuliah sampai S3, kamu gelisah terus gitu. Iya, memang begitu. Saya jadi guru sampai pada tahun 2014 itu menjadi wakil kepala sekolah. Dan itu sebenarnya satu fase di mana saya menantang diri saya. Sebenarnya saya cocok nggak sih di manajemen, karena saya hobinya memang mengajar dan menulis gitu. Ternyata ya sebagai apa tugas yang diberikan itu cukup berhasil gitu ya. Tetapi ada satu yang hilang, yaitu kepuasan batin. Jadi saya merasa bahwa itu bukan tempat saya menjadi manajemen apa kayak gitu ya. Jadi saya masih merasa gelisah terus, tetapi saya harus menyelesaikan 4 tahun ya, fase 4 tahun itu, dan akhirnya tahun 2018 saya tidak ingin melanjutkan lagi untuk pencalonan menjadi manajemen di sekolah, dan saya minta izin untuk kuliah ya. Sehingga tahun 2019 saya mulai kuliah eh, karena itu tadi ya, mungkin kalau Bu Winnie di kampus itu ada atmosfer gitu ya, ada milieu yang mendukung untuk meneliti. Cuman di sekolah itu seperti hari itu habis di apa ya, di kelas gitu ya. Kemudian ketika saya sore hari pulang dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di sekolah, lalu di rumah capek, saya selalu merasa bahwa ada yang kurang gitu dalam diri saya, yang kalau misalnya saya tidak berhasil menulis, makanya di CV saya ada banyak tulisan di Kompasiana, itu adalah apa ya, tempat healing ya, tempat curhat, apa itu, mengungkapkan kenakalan-kenakalan intelektual, kenakalan-kenakalan mindset dan lain sebagainya, itu adalah tempat saya di situ. Karena kadang-kadang di sekolah itu bikin frustasi gitu. Bikin frustasi antara apa yang menjadi idealisme dengan fakta atau kenyataan yang kita hadapi. Nah, sebenarnya apa ya, cita-cita untuk kuliah itu sejak saya lulus S2 2000 berapa itu? 2007 dan 2008 akhirnya saya menjalani kehidupan sebagai guru dan akhirnya menjadi wakil kepala sekolah. Pada tahun 2017, sebelum selesai menjadi kepala sekolah itu, saya mencari seorang narasumber untuk sekolah ya sebenarnya. Yang membuat saya berpikir bahwa apa yang saya lakukan itu perlu booster gitu ya di sekolah saya. Maka akhirnya saya seperti film Sun Gokong itu ya, mencari guru di selatan atau di timur itu. Akhirnya ketemu Prof. Imam. Jadi tahun 2017 itu Prof. Imam datang ke sekolah saya, itu saya undang. Saya bilang sama Prof. Imam gini, saya masih ingat percakapan kami ya. Waktu itu saya bilang, Prof, kalau kedatangan Prof. Imam itu tidak mengubah situasi di sini, saya bilang, besok 2018 saya nggak mau lagi jadi Wakasek. Nah, persis ketika satu hari setelah beliau di Jogja dan beliau sudah sampai di Surabaya, beliau menelpon saya dan ini adalah kalimatnya beliau untuk saya. Bu Nazila ini bibit durian Bangkok yang hidup di tanah ilalang. Itu masih segar sekali itu kalimat itu ya. Sampai sekarang. Jadi kenapa kok saya katakan motivator dengan gaya Gambit Raja?
Jadi sebenarnya Prof. Imam itu saya rasakan sedang menantang diri saya, sedang memberikan satu fakta bahwa saya hidup di sebuah tempat yang akan sulit bagi saya untuk berkembang, meskipun saya punya potensi gitu ya. Nah, itu kan ada consciousness yang ditimbulkan dari kalimat ini, tetapi sekaligus juga tantangan. Makanya di sini saya gambarkan ada pohon, ya. Ini semiotikanya. Jadi ada pohon, gambarannya itu pohon durian yang kokoh, meskipun tumbuh di padang ilalang, daunnya tidak bisa berkembang baik, tetapi dia tetap kokoh. Itulah saya gambarkan diri saya seperti itu. Jadi saya kemudian menobatkan Prof. Imam sebagai mentor saya. Akhirnya saya terjebak di Aero Society bersama Bapak Ibu semuanya. Nah, ini ada kisahnya ya, kenapa akhirnya ke UGM. Jadi sebenarnya saya pengen melanjutkan bidang ke pendidikan bahasa, dan itu adanya di UNY, tetapi Prof. Imam bilang, kamu S2 di UGM kok S3-nya di UNY gitu. Akhirnya saya kembali lagi ke UGM. Ya udahlah, saya bilang ke UGM. Meskipun ada banyak kalimat-kalimat dari teman yang dulu S2 atau teman-teman dosen itu yang mengatakan bahwa kuliah di UGM nanti nggak lulus-lulus, saya tetap aja nekat gitu ya. Nah, akhirnya selama 1 tahun sebelum saya mendaftar, itu akhirnya saya menenggelamkan diri di perpustakaan, baca banyak referensi, kemudian dalam rangka menyusun proposal dan menghubungi banyak dosen S2 saya, dan akhirnya salah satu dosen saya yang saat ini sudah almarhum, mudah-mudahan beliau mendapatkan doa saya di surga sana ya. Itulah yang menjadi disertasi saya. Itu adalah Bapak Baskoro ya. Itu saudaranya Mas Katon Baskoro yang terkenal itu. Nah, jadi ketika saya akhirnya kembali lagi ke UGM, itu salah satu profesor saya bilang, buat apa guru kuliah S3? Saya juga mikir, buat apa ya guru kuliah S3? Ya bilang, ya nggak apa-apa toh Prof, saya bilang. Kenapa guru tidak boleh kuliah S3? Saya balik seperti itu. Jadi kami di UGM itu yang membuat saya kerasan adalah kita egaliter antara mahasiswa dan dosen yang meskipun sangat senior, sudah profesor, guru besar gitu ya, tetapi kita bisa bertengkar dengan ide. Sehingga itulah yang membuat wajah saya seperti ini ya Pak Abu ya. Jadi tidak pernah sedih gitu ya, karena kalau saya ketemu lingkungan yang toksik, itu saya kembali ke UGM itu jadi hidup lagi gitu Pak Abu ya. Karena dosen-dosen itu meskipun suka ngeledek, kita juga bisa balas ngeledek gitu. Dan beliau tidak sakit hati, yang penting adalah gagasan kita apa. Nah, di sini refleksi yang saya temukan adalah bahwa tantangan-tantangan itu justru semakin menguatkan tekad saya untuk kuliah lagi dan masuk dalam dunia akademik lagi. Nah, ini adalah fase terberat, tapi nanti ada fase yang lebih gelap lagi. Selama belajar teori itu tidur 3 jam, karena saya tetap ngajar ya. Kalau dosen-dosen itu enak. Ya, jadi misalnya dari Riau, dari Lampung ya, datang ke Jogja itu cuman kuliah doang gitu ya. Kalau saya tetap harus harus mengajar gitu ya. Harus izin kepala sekolah yang itu tidak mudah gitu ya. Bahkan ketika saya ingin minta izin tidak
perlu mengawas ujian itu sulitnya minta ampun sampai promotor saya ikut tanda tangan. Itu itu pengalaman yang lucu dan ya agak-agak ridiculous gitu. Tapi itu saya lakukan. Nah, itu supportingnya Pak Ara itu ketika saya menemui kesulitan, beliau selalu bilang gini, jadilah Abu Nawas. Nah, ini ada Abu Nawas. Jadilah Abu Nawas. Jadilah Abu Nawas katanya. Artinya apa, Pak? Saya tidak boleh emosi, Pak. Saya tidak boleh larut dengan kesulitan-kesulitan. Jadi kesulitan itu harus dijadikan joke, gitu. Harus dijadikan joke dan saya harus membuatnya menjadi joke supaya target saya itu tetap tercapai. Nah, yang terberat lainnya itu adalah ketika fase bersepakat dengan tim promotor ya tentang judul disertasi, kemudian apa keputusan metodologi yang kita buat dan lain sebagainya. Itu luar biasa ya. Saya ketemu dalam satu semester misalnya itu 3 kali ketemu, itu hanya bahas judul mutar-mutar gitu. Besok semester depan lagi masih ke judul lagi, balik lagi gitu. Jadi itulah apa luar biasanya ya. Dan di ujung-ujung fase saya menyelesaikan, saya menyadari bahwa karya disertasi itu adalah karya kolaborasi. Dan alhamdulillah akhirnya di ujung saya mau ujian, penilaian dan sebagainya itu saya merasa senang karena merasakan bahwa oh ternyata setiap pertanyaan yang diberikan oleh promotor saya waktu kita diskusi itu adalah ujian kematangan ya, proses kematangan akademik ya. Jadi saya selalu ditanyakan sehingga saya harus setelah bertanya saya harus membaca banyak buku, banyak referensi sampai 2 bulan lagi baru berani ketemu lagi. Setelah nanti kira-kira pertanyaan itu akan saya jawab dengan apa kalimat apa gitu. Nah, ini fase gelap. Fase gelap ini jadi kebetulan metodologi yang saya gunakan itu tidak ada pakarnya ya di UGM itu. Karena ini termasuk ilmu yang baru sehingga saya mengalami kesulitan untuk apa ya mengoperasikan data dengan teori dan metodologi yang saya gunakan. Dan itu saya selalu membangun imajinasi. Ini kalau kalimatnya seperti ini karena saya linguistik. Ini kalau kalimatnya seperti ini apa format analisa atau pengolahan datanya seperti apa. Dan laptop saya itu di pinggir bed saya itu ya, di pinggir kasur saya. Dan tiba-tiba saya mimpi jam 1 pagi itu di otak saya itu terbayang oh data ini saya ginikan, langsung saya terbangun sendiri. Nah, ini persis ya seperti yang dikatakan oleh salah satu profesor saya namanya Profesor Putu. Itu beliau bilang begini ketika mengajar apa metodologi penelitian bahasa ya, linguistik ya. Bilang begini, kalian tidak akan menjadi pakar sebelum kamu berpikir secara linguistik. Jadi ketika kamu tidur, kamu berpikir linguistik. Ketika kamu makan, berpikir linguistik. Bahkan ketika kamu di kamar mandi, kamu berpikir linguistik. Nah itulah ternyata itu semacam tuah gitu yang ketika saya ketemu beliau itu selalu saya tanya, waduh saya kena tuahnya Profesor Putih gitu ya. Nah itulah yang menjadi fase gelap yang akhirnya saya harus menemukan strategi pemecahannya. Solusinya saat itu yang saya pilih adalah mencari pakar ya, mencari pakar yang itu tidak dari internal kampus, dari luar, dan kami kemudian semacam kursus privat gitu ya, sehingga akhirnya masalah itu terpecahkan. Nah, di sini yang saya lihat beberapa teman itu tidak berani keluar dari fixed mindset bahwa
dia harus menyelesaikan sendiri. Kalau misalnya dalam durasi tertentu saya tidak bisa memecahkannya, maka saya akan mencari bantuan. Itu kalau saya seperti itu. Nah, sehingga akhirnya ketika fase belajar dengan secara privat itu selesai dan data saya tata bagus, saya analisis bagus, saya percaya diri ketemu promotor saya dan promotor saya melihat, membaca dan ini akhirnya bilang oke, lanjut gitu. Nah, itu saya senang sekali. Nah, jadi sampai akhirnya disertasi itu selesai. Jadi ketika saya mau seminar hasil, itu pelajarannya adalah disertasi yang selesai itu adalah disertasi yang tidak sempurna. Nah, itu dorongan dari promotor saya juga, karena masih ada proses yang membuatnya menjadi sempurna. Nah, di akhir finishing lainnya, ada drama ketika sudah mau yudisium ya, sudah ujian, sudah ini, tiba-tiba GERD saya kumat ya. Dan tapi itu menjadi semacam blessing in disguise ya, karena ketika saya GERD itu, kemudian setelah yudisium saya berani untuk untuk merawat tubuh saya. Soalnya ketika disertasi saya belum selesai, itu saya tidak berani istilahnya mengurangi makan dan lain sebagainya, itu tidak berani karena setiap jam 9 itu belum makan itu udah pusing 7 keliling, udah muter-muter kepala saya itu di perpustakaan seperti itu, jadi saya harus makan seperti itu. Nah, itu alhamdulillah Bapak Ibu, ketika kita mengalami kesulitan yang sangat sulit sekali, keluarga adalah penopang terhebat. Inilah potret keluarga saya. Jadi suami saya itu seperti kata Bunda Ana, di mana ada Bu Nas, ada Pak Ali gitu ya. Jadi Pak Ali selalu ada bersama saya ya. Jadi kita selalu sama-sama di kantor bareng. Terus nanti misalnya saya tidak mengajar atau tidak sedang mengerjakan sesuatu atau kita sedang pengen me time gitu, maka kita janjian makan siang gitu. Kita makan siang di mana kita ketemu, meskipun akhirnya kita balik lagi ke aktivitas kita masing-masing. Itu adalah satu cara untuk menjaga keharmonisan, karena menurut saya antara profesi ya dengan keluarga itu tidak boleh timpang. Itu harus seimbang, karena kalau kita profesi berjalan baik tetapi keluarga hancur, itu apa artinya hidup gitu kan. Itu tekad saya seperti itu. Nah, inilah potret ketika saya wisuda Bapak Ibu, dan ini akhirnya menjadi satu pencapaian yang luar biasa. Tetapi berkali-kali ketika saya S2 juga ya, ada satu fase ketika kalau kita belajar tentang kompetensi kognitif atau kompetensi akademik ya. Kemudian ada juga kompetensi emosional, ada kompetensi spiritual gitu ya. Nah, somehow ya Tuhan selalu memberi saya fase di mana ketika saya mau selesai kuliah itu saya tidak umum. Karena apa? Saya selalu diuji. Dan ujian saya itu selalu mengarah pada pengolahan kompetensi emosional dan spiritual. Itulah yang membuat saya bersyukur menjadi manusia, karena menjadi dokter tanpa diiringi atau diimbangi oleh kematangan emosional dan spiritual itu menurut saya tidak ada artinya. Nah, itulah yang membuat saya sangat bersyukur. Oke, dan terakhir saya akan tutup presentasi saya dengan sebuah statement acknowledgement bahwa Iro Society melalui Prof. Imam ini adalah satu fase yang membuat saya melewati satu perjalanan
yang mungkin kalau tidak ada ini mungkin diri saya tidak seperti sekarang ini. Meskipun saya punya potensi, tetapi saya tetap menganggap bahwa siapapun dan apapun yang hinggap dalam diri saya itu adalah Ini tanya kayak gitu faktor-faktor mungkin yang membuat saya menjadi kasih contoh. seorang pribadi yang Bapak Ibu lihat hingga saat ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seru nih. Akhirnya saya tahu ini Bu, tadi di flyer kan ada tulisannya ya, siap gitu katanya. Sepertinya siapnya itu adalah akronim dari sabar, ikhlas, analitis, dan produktif kayaknya ya. Karena dari sekian banyak cerita yang bisa di highlight tuh. Tadi saya itu sambil menghilang sejenak di layar itu sambil ngetik. Jadi supaya jangan sampai terlewat poin-poin karena nanti sebentar lagi pasti akan diserap oleh berbagai macam pertanyaan yang mungkin para peserta ini pengen tahu, mengulik apa nih cerita di balik layarnya gitu. Karena tadi dari yang Ibu eh, Bu Nazilah ya, Bu Dokter Nazilah sampaikan itu ada beberapa poin yang saya highlight. Yang pertama, kita tuh harus ada di lingkungan yang tepat pastinya. Kemudian ternyata bukan soal pintar, tapi harus berani gitu. Kemudian lagi tantangan-tantangan yang terjadi sepanjang perkuliahan itu justru menjadi hal yang menguatkan. Kemudian lagi ternyata ada apapun fase yang ada di dalam proses hidup dan kehidupan kita itu harus dihadapi dengan tenang karena disitulah adalah proses pematangan jati diri gitu dari ceritanya banyak banget nih poin-poinnya semua jadi saya sampai aduh menghilang dulu deh dari layar karena nanti takut terlihat terkenyit-kenyit gitu kan ya jidat saya gitu. Kemudian ada lagi nih yang seru. Ternyata pakar itu lahir dari pikir. Jadi, berpikir, terus maka timbullah pakar. Pakar kita akan lahir dari pikir. Karena pakar adalah mentor dalam mencari solusi. Karena ternyata Ibu Dr. Nazilah selama perkuliahan itu eh, nyari mentor kan untuk mencari solusi-solusi. Karena meskipun apapun itu kita harus ada tandeman nih ya Bu ya. gitu. Kemudian nih yang seru, disertasi yang baik adalah yang selesai. Nah, bener banget tuh Bu. Kadang kita kan nyari yang perfect, yang sempurna. Aduh, kayaknya ini belum nih. Aduh, kayaknya harus ditambahin ini nih. Akhirnya nggak jadi disertasi yang baik karena nggak selesai ya kan. Masih draft judulnya. Baik. Dan ternyata support system yang mendukung kesuksesan kita adalah keluarga. Gitu, ya. Karena memang juga selain support system yang baik, diperlukan kematangan emosional, spiritual untuk jadi penyeimbang hidup. Poin-poin yang berat ternyata. Padahal disampaikan sekejap, tapi ternyata isinya daging semua. Berat ya Bu, semoga ini pada nggak pusing ya. Karena kita akan mulai sesi diskusi. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung raise hand atau mungkin coba saya baca di sini adakah oh tentang terkait daftar hadir terkait dan lain sebagainya. Adakah yang ingin bertanya? Mungkin bisa raise hand. Langsung Bu. Siap-siap. Udah langsung banyak nih diserbu pertanyaan-pertanyaan. Baik, Ibu Ana, silahkan. Baik, Dok, terima kasih atas kesempatannya ingin bertanya kepada Bu Nas ini kan memang untuk gambaran sahabat-sahabat yang nanti akan menempuh doktoral ya Bunda Nas. Tadi Bunda Nas itu mengatakan bahwa 1 minggu itu hanya 2 MK gitu ya. 1 minggu 2 MK. Kalau diproporsionalkan itu bagaimana ya Bunda Nas? Proporsional untuk teori dan penelitiannya itu berapa persen gitu ya? Kalau hanya 2 1 semester Bunda. Oh, 1 semester ya. 1 semester 2 MK.
Oh ya, nggih, satu semester 2 MK. Kalau di persentasekan itu berapa persen teori, kemudian berapa persentasenya untuk di luar atau meneliti begitu ya. Sehingga gambarannya nanti kami paham gitu. Misalnya ketika nanti setelah meneliti, nanti pulang dari meneliti itu apa yang dilakukan gitu ya. Apakah setelah meneliti dipresentasikan, kemudian meneliti lagi, presentasi lagi, atau bagaimana nih gambarannya Bunda Nas supaya nanti kita tidak wedi sekolah dokter itu. Demikian Bunda Nas, demikian Bunda Winnie, terima kasih. Ya, Baik, langsung mungkin bisa dijawab langsung atau dijawab aja pertanyaan nggak ya? Ji, berikutnya? langsung dijawab saja nanti daripada terlupa. Baik, Oke, monggo. J. Iya Bunda, terima kasih Bunda Ana ya. Jadi Bunda, setiap kampus itu punya kebijakan sendiri ya. Bahkan mungkin setiap fakultas, bahkan juga prodi ya, itu memiliki kurikulum tersendiri ya. Waktu bayangannya begini ya, ketika saya juga studi riset ke UNY tentang kuliah S3 itu mata kuliahnya banyak ya. Tapi kalau di Gajah Mada itu kayak apa namanya, kayak by riset gitu. Sehingga mata kuliah itu ditentukan oleh proposal penelitian kita. Jadi ketika kita melamar eh, mendaftar ya, itu kita kan harus mengajukan proposal ya. Nah, kemudian ketika kita dinyatakan diterima, lalu kita enrollment gitu ya, dan positif sudah menjadi mahasiswa, itu kemudian diberi SK oleh kampus, oleh fakultas. SK-nya itu berupa mata kuliah apa saja yang kita ambil. Jadi setiap mahasiswa itu mendapatkan SK sendiri-sendiri tergantung pada penelitiannya. Oke, jadi karena saya penelitiannya tentang narasi data peraturan perundangan, maka saya diberi kuliah-kuliah yang sesuai dengan yang mendukung gitu ya, yang mendukung penelitian saya. Sehingga saya hanya mendapat 3 mata kuliah umum yang diikuti oleh semua mahasiswa. Yang pertama itu filsafat, yang kedua itu seminar proposal, kemudian yang ketiga itu metode penelitian. Nah, itu diambil di semester 1 dan 2. Kemudian mata kuliah pilihan, bukan mata kuliah fokus ya, konsentrasi, itu saya dapat hanya 2, yaitu sintaks dan CDA. Jadi sintaks itu untuk mendukung aspek linguistik, analisis linguistik yang bidang saya. Kemudian nah ini dapatnya hanya sintaks umum, padahal saya misalnya meneliti dengan menggunakan paradigma baru, yaitu paradigma fungsional. Kalau bahasa umum yang sekarang banyak masih digunakan itu kan struktural ya. Nah itu saya menggunakan fungsional dan itu diberi dosennya, tetapi beliau bukan kepakaran di fokus itu ya, yang saya ambil itu SFL. Nah, beliau ini pakar sintaks. Memang pakar sintaks betul, tapi tidak pada metode yang saya gunakan, yaitu SFL. Maka sehingga saya harus mencari pakar SFL itu tadi, yang saya dapatkan melalui buku-buku yang saya pilih. Ada sekian pakar gitu, akhirnya saya memilih 1 pakar. Dan alhamdulillah beliau bersedia untuk mengajarin saya selama 1 semester pakai Zoom. Dan itu ada beberapa mahasiswa yang seperti itu ya. Yang ada yang kuliah di Malaysia, ada yang kuliah di UGM, ada 2 sama seperti saya. Jadi memang dan adik-adik kelas saya juga yang sekarang misalnya mengambil korpus gitu. Jadi itu ngambil kursus korpus sendiri gitu. Jadi pakai biaya sendiri dan pakai istilahnya waktu tersendiri untuk mendalami supaya dia bisa
melakukan analisis risetnya. Dan CDA itu ya memang ini dipakai ya, saya pakai teorinya sehingga alhamdulillah yang CDA ini memang ada pakarnya di UGM gitu. Nah, seperti itu Bunda. Jadi kalau di kampus lain mungkin beda, kalau di UNY kayaknya paketan gitu. Baik, Dan Bunda. saya merasa ini lebih cocok sih Sa, dengan saya. Kalau paketan itu, misalnya saya nggak ngambil tapi tetap harus ngambil mata kuliahnya, saya pikir aduh pusing juga gitu ya. Mungkin bisa kita rasakan ya, misalnya ada mata kuliah statistik, padahal saya nggak ngambil. Masa saya tidak menggunakan itu, karena dalam linguistik gaya statistiknya beda, gaya penghitungan atau apa itu beda gitu ya. Jadi kalau misalnya saya ambil, saya pusing sendiri karena tidak dipakai juga gitu. Jadi saya merasa bahwa ini lebih cocok untuk saya gitu. Makatan Bunda. Masya Allah. Berarti ini ya based on research gitu ya, jadi Iya, peminatan. betul. Yang diambil mata kuliahnya peminatan gitu berarti. Iya, Ya, tentunya lebih menarik dan lebih mendukung selain betul. meskipun tetap juga harus explore, misalnya sampai nyari mentor di mana-mana gitu ya, sampai harus Zoom, bahkan sampai mengeluarkan biaya sendiri. Karena saya rasa kalau hal kayak gitu tuh tergantung kitanya, ya, Bapak dan Betul. Ibu sekalian yang saya hormati. Seperti halnya kalau sedikit bercerita, saya zaman dulu juga sampai ke saya kan tentang pangan fungsional, sampai ke MIPA, sampai ke kedokteran, bagaimana pangan fungsional itu berfungsi dalam tubuh. Jadi belajar itu memang nggak boleh kita kotak-kotak gitu. Betul. Jadi harus ke sana, ke sini, nyari orang yang tepat, dan saat kita merasa kita itu nggak tahu apa-apa, justru malah harus semakin banyak belajar gitu, nggih. Iya, Baik, betul. ya semoga itu malah justru jadi penyemangat bahwa ternyata kalau kuliah di sana berdasarkan peminatan justru akan lebih ringan, nggak Betul. harus belajar yang hal-hal yang nggak perlu, yang bikin Yang riweuh tidak gitu kita ya, ya. perlukan. Iya, betul. Iya, betul. Baik, untuk penanya selanjutnya, adakah? Monggo bisa raise hand. Ini Bapak dan Ibu sekalian yang mungkin berniat untuk studi. Pak Muji Raharjo, mungkin ada yang ingin bertanya. Bapak, mungkin Iya, ada bisa Bunda on cam, Retno. Bapak. Ini Ini mumpung ketemu kandidat di ini, layar Dok. Zoom loh, Bapak. Ini Oh, kandidat monggo Bunda Retno. Ye, Bunda Retno. silakan. Monggo Bunda, silakan. Ingin tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Bu ini waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunas, waduh, luar biasa perjuangannya untuk mencapai pendidikan tertinggi gitu ya kalau di universitas gitu. Saya agak berbeda dengan Bu Ana tadi. Kalau Bu Ana kan itu kan pertanyaannya tergolong teknis begitu. Saya mungkin ini sharing dan mungkin sedikit bertanya gitu Bu Nas. Kalau Bu Nas ini kan guru SMA ya, SMA Muhammadiyah 2 begitu. Ya, syarat menjadi guru dari TK sampai dengan tingkat SMA, SMK itu adalah minimal S1 gitu ya Bu ya. Nah, teman-teman kita sekarang ini kan yang S2 gitu sudah banyak karena memang peluang untuk belajar sekarang ini kan berbeda dengan dulu gitu. Jadi teman-teman itu yang S2 itu banyak. Saya hanya ingin menyampaikan Bu Nas, guru TK pun sekarang kan harus S1. Ya, TK yang dulu dianggap seperti sekolah main-main begitu, ternyata itu kan merupakan dasar yang luar biasa itu. Ya. Teman saya guru TK Bu, dia berlatar belakang S1-nya itu ekonomi, sarjana ekonomi begitu. Ketika mengajar di TK, kemudian dia kuliah lagi mengambil jurusan gitu pendidikan anak usia dini begitu kan, dulu ada SPDA-UD gitu ya. Nah, ketika selesai SPDA-UD dia mendapatkan kalau akan melanjutkan ke S2 di kampus itu dia mendapat beasiswa karena prestasinya bagus. Jadi saya dorong, Bu, ayo Bu,
nggak apa-apa Bu, Ibu kan sudah SPD out, sekarang S2 dong gitu. Nah S2-nya mengambil jalur yang sama gitu. Jadi tentang kepaudan juga. Selesai S2-nya. Terus saya begini, Bu, sekolah itu paling tinggi kan S3 ya. Ayo dong Bu, jadi dokter itu guru TK itu. Jadi dokter Bu. Jadi saya tadi agak tercekat ketika judul cover PPT-nya Bu Nas itu guru jangan sekolah dokter. Ini mungkin yang dirasakan oleh Bu Nas karena saya tahu bagaimana itu perjuangan Bu Nas untuk dapat izin dari sekolah ketika menyelesaikan tugas dan sebagainya. Nah ini teman saya ini sekarang ini Bu sedang mulai sudah akan menyusun disertasi. Apa yang dipilihnya begitu? Yang dipilihnya adalah lingkungan tempat dia bekerja. Jadi penelitiannya itu tentang anak usia dini, Bu. Dan dia menjadi sangat itu sekali, sangat, wah udah pokoknya. Ini kemudian saya bertanya, Bu, apa mau terus-terusan jadi guru TK gitu? Kepala sekolah sih sekarang gitu. Apa terus-terusan mau jadi guru TK? Nah ini karena kalau di sekolah gitu ya, di tingkat Dikdasmen, pendidikan dasar dan menengah, itu kan S1, S2, S3, kan nggak ini ya Bu Nas. Nah pertanyaan ini agak private mungkin. Ini ada rencana nggak terjun ke kampus, tidak mengajar, kemudian seperti teman saya yang guru TK itu sekarang memang begitu S2 dia diminta mengajar di kampus itu juga. Jadi dia mengajar di kampus itu, kemudian diminta di kampus yang lainnya lagi di Cirebon itu kan ada beberapa kampus itu. Mengajar di kampus sekarang di UMC ya, Universitas Muhammadiyah Cirebon. Nah, seperti itu. Terus kalau menyampaikan apa-apa langkah ke depannya itu berbincang dengan saya, minta pertimbangan ini gimana ya Bu kalau saya begini, mari dipikirkan matang-matang. Ibu kan sekolah itu kan susah nanti untuk mencapai dokter itu. Jadi ayo dipikirkan. Memang Ibu dapatnya dokter dengan karena penelitian yang tiap hari dia di situ, itu langsung dimasukkan ke ininya ke penelitiannya, mengambil saya tidak begitu paham apa gitu ya. Itu Bu Nas. Nah untuk Bu Nas sendiri maaf ada nggak Bu kepikiran misalnya ingin seperti Ibu Winnie kemudian terjun di kampus sebagai akademisi di tingkat yang paling akhir lah, sekolah kan paling akhir tuh di situ ya Bu, iya. Nanti di belakangnya ada apa kan paling akhir sekolah itu. Itu saja Bu Nas. Terima kasih. Aduh saya itu sekali. Ini Ibu yang satu ini memang luar biasa Bu, ini tulisnya bagus-bagus tuh teman saya yang satu ini. Terima kasih Bu Nas. Sami-sami. Langsung dijawab, Bunda. Siap, nggih, monggo. Terima kasih Bunda Retno. Ini adalah motivator ya sekaligus inspirator kami yang lebih muda-muda dari beliau. Padahal sebenarnya saya tidak muda juga, Bunda. Jadi kalau dari segi usia profesional ya, sebenarnya saya itu sudah tidak terlalu muda, ya. Jadi tentu saja Bunda Retno, sebenarnya di awal-awal karir saya itu saya juga sudah punya deretan pengalaman mengajar di beberapa kampus ya, di UAD, di UMY, kemudian di Stikes Aisyah yang waktu itu sekarang jadi Unisa gitu ya. Tiga-tiganya saya sudah pernah mengajar gitu. Nah, cuman pada tahun 2010 itu ada pembagian home base ya. Kalau ini kaitannya dengan peraturan ya, peraturan dari Kemendikbud waktu itu. Sehingga kalau saya dulu sebelum saya menjadi guru tetap di SMA sekarang, saya mengajar di kampus dan juga mengajar di sekolah. Nah, waktu itu kemudian perjalanan hidup saya itu membuat home base saya akhirnya di SMA Muhammadiyah, tidak di kampus gitu. Nah, ketika 2010 itu harus pisah sehingga waktu itu yang hobi saya bukan hobi ya,
apa namanya kebiasaan saya mengajar di kampus dan di sekolah itu tidak bisa lagi karena saya dianggap praktisi karena tidak memiliki NIDN ya. Eh, sehingga akhirnya home base sekarang itu di pendidikan dasar dan menengah. Nah, untuk yang tadi disampaikan Bunda Retno, itu memang sekarang saya dalam masa apa ya, menuju ke satu kampus tertentu gitu, yang nanti mungkin setelah masuk di situ, mungkin nanti saya akan mengabarkan kabar itu kepada teman-teman gitu. Jadi kalau kalau apa, cita-cita ya pasti gitu ya, karena itu karena ada peraturan itulah yang membuat guru tidak bisa lagi mengajar di dua tempat, yaitu di kampus dan di universitas apa namanya di sekolah gitu Bunda. Itu jawabannya Angga. Iya. Matur nuwun, mohon doanya Bunda Semangat, Retno dan semangat, teman-teman iya. semua. Oke, semangat Bu Nas. Ye, sami-sami. Baik, coba izin saya baca di chat box. Dari Bunda Kusnaini ingin bertanya terkait publikasi artikel Scopus. Aduh, berat ini, berat-berat. Yang merupakan syarat bagi mahasiswa doktoral. Apakah informasi atau sharing info yang biayanya di bawah 1 juta dan reputable? Ini kayaknya yang cocok menjawab ini Bunda Winnie deh. Baik, kalau dari pengalaman jenengan dulu mungkin, karena narasumbernya. Oke, baik. Saya kan nararara. Monggo Boleh silakan. Nanti saya menambahkannya. tambahkan. Baik. Ya, jadi ini ada biaya ya. Berarti ini anu ya, biaya jurnal ya. Ini Bapak nggih, Bapak Kusnaini. Nggih. Jadi Bapak Kusnaini menurut pengalaman saya ya, Pak. Jadi Ibu, maaf. Ibu, Maaf, benar Ibu Ibu berarti. Kusnaini. Saya udah kaget. Hah, saya salah. Saya udah takut itu. Saya pikir Bapak. Nggih. Ibu Kusnaini ya, salam kenal. Jadi kalau jurnal itu gini, kalau Scopus berindeks, pengalaman saya punya 2 jurnal yang pas Scopus berindeks U1 itu ada 2 mekanisme yang berbayar dan tidak berbayar. Masa kalau yang berbayar itu pakai APC gitu ya, atau yang tidak berbayar. Nah, saya mengambil yang tidak berbayar. Jadi dua-duanya itu adalah jurnal yang saya ambil prosedurnya yang tidak berbayar, tetapi mereka juga menawarkan yang pakai APC ya. Nah, itu yang Scopus ya, itu yang Scopus. Kemudian yang Sinta misalnya, yang di versi Indonesia, nah itu rata-rata berbayar ya, rata-rata berbayar. Misalnya saya ada satu jurnal yang berindeks Sinta. Nah, itu mereka ada yang di bawah 1 juta ada. Sekitar mungkin jurnal Sinta 3 Sinta 5 4 3 mungkin di bawah 1 juta gitu ya. Sekitar 500 gitu ya, adalah. Tapi itu masing-masing beda-beda. Bisa dilihat dari homepage mereka. Nah, kalau yang Sinta 1 mungkin di atas ya, mungkin di atas 1 juta atau mungkin 1 juta ada gitu. Jadi masing-masing itu punya harga sendiri-sendiri, tetapi harga itu tidak mempengaruhi apakah jurnal kita diterima atau tidak. Yang penting adalah diterima dulu, memenuhi syarat dulu sesuai dengan kriteria mereka, baru kemudian kita memilih. Kalau di Sinta itu pasti harus bayar gitu ya. Tetapi kalau di Scopus itu
saya selalu memilih yang tidak berbayar karena kalau berbayar mahal sekali. Puluhan juta ya kalau dikurskan ya, apalagi kalau pakai euro dan lain sebagainya gitu. Dan alhamdulillah kalau saya malah lebih mahalnya di proses penulisan ya. Kalau proses penulisan kan misalnya butuh pembimbingan, pendampingan dan lain sebagainya itu yang mahalnya di situ malah. Kalau di eh, publikasinya malah saya selalu memilih yang tidak berbayar. Begitu. Terima kasih. Mungkin bisa ditambahkan Ibu Moderator yang lebih pengalaman. Baik, Ibu Kusna ini sedang studi sepertinya ini ya. Sedang studi doktoral juga kah Ibu? Iya, oh iya. Baik, mungkin Itu saran saya di UMM, Bu. Saya di UMM. Doktornya ambil di UMM. di UNS atau UMS, Muhammadiyah atau UMM. Juntas oh Muhammadiyah. Muhammadiyah. Ya. Saya guru SD, baik. Bu. Wow. Saya guru SD. Oh, baik. Saya pikir di Ya. UNS dengar saya. Kalau di UNS saya maksudnya bisa mengarahkan, bisa berdiskusi dengan Prof ini dan itu gitu. Tapi kalau di UMS karena saya hanya kenal yang sebidang, jadi mungkin begini Bu, izin memberikan sedikit insight. Mungkin Ibu bisa mencarinya di Scopus, Ibu scopus.com. Nanti Ibu bisa buka di Scopus, Ibu Kusnaini bisa buka di Scopus. Kemudian nanti mencari subjeknya, subjek sesuai dengan apa yang Ibu ingin publish artikelnya. Dan atau kalau ibu sudah punya abstraknya, mungkin bisa diupload gitu di sana. Nanti dia akan merekomendasikan beberapa jurnal. Dan seperti yang Ibu Dr. Nazilah tadi utarakan bahwa ada yang berbayar dan ada yang tidak. Yang berbayar itu memang nanti dia akan muncul APC-nya tergantung dari kuartilnya. Jadi ada Q1, Q2, Q3, dan Q4. Q1 dan Q2 memang biasanya di kisaran satu motor PCX. Segitu. Tapi kalau untuk yang apa namanya, untuk yang biasa-biasa saja gitu, yang tadi dibilang tidak berbayar pun juga ada Q1 dan Q2, tapi nanti biasanya yang muncul abstraknya. Kemudian nanti karena ada nama kita di situ ada corresponding author, nanti biasanya kalau kita mau disitasi kita nanti ada yang mengirimi surat gitu ke kita, misalnya ingin tahu lebih detail. Karena biasanya kalau mereka ingin membuka akses itu dia harus bayar ke publisher, sehingga semua yang free itu di cover oleh publisher, sehingga pembaca harus membayar biaya berlanggan seperti itu kurang lebihnya. Kemudian ada lagi kalau untuk Q3 ada yang biasa-biasa saja, maksudnya tidak terlalu, masih terjangkau lah, masih terjangkau untuk itu, dan saya rasa bisa untuk syarat kelulusan kalau Q3. Q3 itu biasanya di kisaran 5 sampai 8 begitu. Ada lagi triknya juga barangkali misal Ibu bisa ikut international conference. Di international conference itu biasanya ada proceeding terindeks Scopus. Dan atau bila artikel kita bagus, biasanya nanti akan direkomendasikan ke jurnal rekanan yang juga terindeks Scopus. Mungkin yang bisa dilakukan percepatan itu seperti apa yang saya alami waktu saya kuliah. Jadi bisa dilihat syarat kelulusan itu apa. Misalnya untuk proceeding terindeks Scopus bisa, ya kita ikut international conference aja. Itu lebih mudah ya, Bu Dr. Nazilah ya. Akan lebih mudah gitu prosesnya kalau untuk international conference. Betul. Begitu. Ya, betul. Semoga bisa mendapatkan sedikit pencerahan dari kami berdua. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Bu Rohmah. Iya. Jadi mungkin Bu bisa dapat ini, ya. diberikan tambahan trik yang lebih mudah gitu ya. Jadi mungkin Bunda Kusna ini ya. Jadi misalnya ketika kita ingin menulis ya, kemudian kita mencari referensi gitu ya. Nah, referensi yang kita cari itu kan referensi yang relate pada tulisan kita kan, pada riset kita ya. Nah, kita bisa melihat di situ jurnal-jurnal yang
memuat isu-isu yang hampir sama dengan riset kita, sehingga di situ kita bisa melihat jurnalnya, ya, jurnal asal dari sumber referensi itu. Nah, Ibu bisa lihat, telusuri jurnalnya itu. Nah, kemudian kita bisa lihat apakah itu jurnal yang kualitasnya indeksnya Sinta atau Scopus atau apa. Nanti masuklah ke homepage-nya. Nah, dari situ Ibu bisa melihat, karena kalau kita beri info publikasi kan nggak bisa tanpa kita mengetahui topik atau skop topik yang diteliti Ibu. Misalnya kalau saya linguistik ya, mungkin bisa memberi referensi, tapi kalau misalnya bidang pendidikan dasar atau pendidikan PAUD atau apa kan tidak terlalu familiar ya. Tetapi kalau ditanya caranya bagaimana, mungkin bisa gitu ya. Cara menelusuri ya, sehingga bisa mendapat jurnal yang sesuai skupnya dengan penelitian kita. Seperti itu, Bunda. Terima kasih Bu Rohmatul Nazir. Ya. Baik, adakah lagi yang ingin bertanya? Dan atau apakah Prof. Imam sudah gabung? Belum sepertinya ya. Baik, adakah yang ingin bertanya kembali ini untuk mengulik, dan semoga nggak deg-degan ya, karena kan kita nggak boleh semangatnya nggak boleh kalah sama Samsung. Samsung sekarang udah S berapa? S25 ya. Iya. Dan kalau saya rasa S1, S2, S3 itu sebetulnya hanya gelar gitu ya. Karena di situ banyak proses pembelajaran, pendewasaan, dan eh, tentunya perubahan pola pikir. Itu aja sih kalau menurut saya. Sehingga belajar itu bisa di mana saja, baik dengan gelar maupun non-gelar, baik terindeks Scopus maupun terindeks KUPI. Dan itu bisa dilakukan siapa saja, di mana saja, kapan saja gitu. Iya, sepertinya begitu. Sehingga kalau yang malam ini gabung, aduh ngomongin apa ini Scopus, ya kurang lebih sama Scoopy. Bisa dinaikin, cuma yang satu itu dinaikin untuk go internasional gitu ya, untuk nama kita bisa terbaca, kegiatan dan artikel kita bisa terbaca secara mendunia. Kalau naiknya Scoopy ya berarti bisa kita buat jalan-jalan untuk membahagiakan seluruh keluarga gitu. Baik, adakah yang ingin bertanya sebelum saya kembalikan ke MC? Adakah yang ingin bertanya lagi? Mungkin atau mungkin berbagi juga pengalaman yang sesama sesama apa nih, mahasiswi doktoral mungkin, dan atau yang sudah lulus mungkin Ini bisa banyak yang sama-sama. sedang kuliah ini, teman-teman Iro ini, Bunda. Oh, banyak yang sedang kuliah. Baik, semoga dimudahkan, selalu membara semangatnya. Saya sedikit bercerita, kalau saya karena memang kebetulan juga di lab mungkin sedikit berbeda dengan Bapak Ibu semua yang ada di sini. Saya juga waktu bingung itu karena bingung mau mengarah kemana. Saya mau belajar ke fakultas yang mana karena saking terintegrasi dengan berbagai macam bidang ilmu. Saya biasanya mainnya ke perpus. Di UGM itu kan perpusnya nyaman di UGM, dan mungkin saya rasa di semua kampus itu pasti perpusnya nyaman, dan itu open access sehingga bisa kita cari kan apa yang mau kita, ini baru kita explore lebih detail lagi tentang apapun itu gitu. Semangat Mbak Lina, semoga lancar. Mbak Lina, sedang studi tentunya ya. Teman saya. Ini apa nih? Kesehatan mungkin ya. Kok soalnya backgroundnya tulisannya campak bisa dicegah gitu. Iya. Bunda Ya. Nas, Bunda Nas. Ya. Oh, banyak ya yang sedang studi doktoral.
Maka Ibu Doktor baru ini ya yang semangatnya masih menggebu-gebu gitu, semoga diharapkan bisa memberikan nyala Amin, amin. api, Ya Allah. menyalakan kembali semangat dan gelora yang sedang studi dan atau yang mau timik-timik mau ingu-ingu pintu pendaftaran S3 nih berarti. Ya, Supaya Mbak Lina ini pendaftaran S3. Saya sekarang dengan teman-teman IRO sedang meneliti tentang IRO, Bu Winnie. Tentang oh komunitas IRO. ya. Berarti mungkin tentang karakteristiknya gitu-gitu ya. Atau tentang apanya nih Bu yang mau dieksplor? Apa tokoh sentral Prof. Imam dan dampaknya terhadap komunitas tentang Oh, perkembangan banyak sekali, misalnya saya sendiri merasakan jadi nanti apa namanya datanya kita ambil dari teman-teman jadi respondennya dari Aero Society itu ya, berarti ya respondennya itu gitu. dan mereka selalu Dengan menjadi pribadi yang baru ya. Jadi misalnya saya apa namanya saya yang dulu sebelum di IRO dengan yang sekarang di IRO itu memiliki apa ya karakter-karakter yang itu dipengaruhi oleh pola pembelajaran Prof. Imam, dan ini banyak sekali ya di sini ya. Keren, Eh, keren. Waktu dulu misalnya baru awal-awal itu ya belajar menulis misalnya teman-teman yang waktu itu masih belajar menyusun paragraf yang kalau nulis di WA itu harusnya titik pakai apa koma atau harusnya nggak ada titiknya pakai titik itu saking ya kan saking nggak kakunya masih pegang WA itu sekarang sudah menjadi penulis buku ya, sudah jadi TikToker, sudah jadi luar biasa ya. oh, Itu ya berarti beneran. memang Aero Society kawah Chandra di muka. Wah. Iya. Berbagai macam profesi untuk meningkatkan kemampuan dan potensi, bahkan mungkin potensi-potensi yang belum kita sadari sebelumnya, ya. Oh, Iya. ternyata saya bisa jadi TikToker. Oh, ternyata saya bisa jadi penulis gitu ya, berarti. Oke. Itu Bunda, Baik, adakah yang ini ingin luar Bunda Winnie boleh sedikit lagi silakan. Boleh, bertanya? silahkan. Baik, silahkan. Oke. Baik, Bunda Nas. Bunda Nas itu Ya, tadi Bunda. tadi Bunda Nas itu banyak berbicara sintaksis, nggih. Nah, sintaksis itu kan matematikanya bahasa Indonesia, nggih. Matematikanya bahasa itu sintaksis. Karena Iya. mempelajari pelik-pelik bahasa dari mulai huruf, kemudian kata, frase, klausa Iya. gitu nggih. Kemudian apa hubungan antar frasa antar klausa gitu ya. Kemudian tadi juga Bu Nas mendapatkan ilmu filsafat, mungkin ilmu filsafat terkait dengan kebahasaan gitu nggih. Sepil-sepil dong Bunda, judul Bunda apa gitu terkait dengan sintaksis ini Ya. gitu. Apakah di segi strukturnya, apakah hubungan antar klausa, frasa dan membentuk kalimatnya gitu. Mungkin itu Bunda sepil-sepil di matematikanya bahasa ini judul Bunda apa nih gitu. Demikian, Bunda. Berat ini. Titisannya Prof. Imam. Iya, 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 boleh, boleh. Ini Bunda Ana ini luar biasa loh. Pertanyaannya menjurus ke tema ya. Jadi Bunda, tadi mata kuliah filsafat yang saya sampaikan itu adalah mata kuliah umum Bunda. Jadi itu betul-betul murni filsafat. Yang dosennya itu memang pakar filsafat. Pak, masih Zoom saya. Nggih, nggih. Terima kasih Pak. Oh Bu, iya Bu Elisa. Nggih. Atur nuwun. Ya, maaf. Iya, Itu Bunda. Bapak Ketua saya mau pulang. Sebentar ya Bunda, saya ambilkan apa disertasi saya ya.
Kok siap. saya tidak kepikiran untuk apa namanya membuka disertasi ya, menyiapkan disertasi ya. Oke. Mungkin saya beri apa? Oh, Tapi nanti kalau udah kalau konflik. enggak nanti jamur-jamur Oh, di iya. sana. Oke. Ya, ini saya share Bunda. Minta izin Bu ini Bu moderator ya. Jadi jadi kalau kuliah filsafat itu betul-betul landasan berpikir ya, seperti yang tadi disampaikan Bu ini ya. Jadi kita kalau kuliah S3 ya, kuliah ini mata kuliah filsafat itu harus diambil oleh semua prodi semua. Jadi ada kalau di fakultas saya namanya ilmu-ilmu humaniora itu ada linguistik, ada sastra, ada antropologi, kemudian ada American Studies, kemudian ada apa ya satunya lagi ya sejarah ya. Nah itu kalau saya dari linguistik, jadi istilah sintaks yang tadi saya sampaikan itu mengacu pada pemaknaan bagaimana kalimat itu disusun ya dan seluk-beluk terkait dengan apa penyusunan kalimat. Kenapa kok saya diberi mata kuliah sintaks? Karena data saya itu adalah wacana perundang-undangan ya. Sehingga kalau dalam linguistik Bunda, wacana perundang-undangan ini misalnya kalimat-kalimat yang digunakan tes. Halo, tes. Ya. Oke, itu kita analisis mulai dari apakah semantiknya. Jadi kalau semantik itu istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundangan. Makna ya. Dalam peraturan perundangan, misalnya gini, misalnya kalau dalam kontrak ya bahasa hukum gitu ya, ada istilah belit, ada istilah yang berasal dari apa kosakata Kedaerahan, serapan daerahnya. kata bahasa Belanda itu karena undang-undang kita itu kan dipengaruhi misalnya oleh undang-undang Belanda dulu ya. Sehingga kontrak-kontrak itu banyak yang menggunakan apa namanya istilah-istilah bahasa Belanda. Misalnya seperti itu. Nah, kalau saya kebetulan jadi saya dianjurkan oleh dosen saya waktu itu, dosen S2 saya, kenapa tentang guru? Karena saya adalah guru, sehingga secara etnografi itu saya tidak perlu mencocokkan cara berpikir, karena saya sendiri adalah pelakunya. Jadi kalau riset saya tidak perlu banyak mewawancarai gitu ya. Kalau misalnya gini, saya meneliti tentang peraturan perundangan tentang dokter. Itu kan sulit sekali cara berpikir dokter saya nggak punya gitu ya. Sehingga kalau tentang guru, saya sendiri guru, sehingga untuk menerjemahkan kompleksitas persoalan, bagaimana peraturan perundangan itu berdampak pada guru, itu saya bisa merasakannya, sehingga saya hanya melakukan klarifikasi kepada diri saya, gitu. Atau kalau misalnya bagaimana persepsi dari penerjemah peraturan, misalnya pengambil kebijakan, bukan, pelaksana kebijakan ya, misalnya kalau dalam pendidikan orang-orang dinas nih, misalnya Bunda. Nah, karena saya bukan orang dinas, maka saya hanya mewawancarai orang dinas. Tetapi kalau gurunya itu sendiri, saya bisa memperhatikan cara berpikir guru. Jadi teman-teman saya, misalnya saya tanya, kalau pengurusan NUPTK yang di dalam peraturan perundangan itu ditetapkan 2 tahun, ya, tapi di implementasinya ada yang sampai 7 tahun, ada yang sampai 3, ada yang hanya 3 tahun sudah bisa, ada yang bahkan 2 tahun sedikit bisa. Dan itu apa faktor yang mempengaruhi? Kan saya tinggal deket aja nyarinya.
Atau paling nelpon Bunda Ana misalnya untuk mengkonfirmasi, Bunda pengalamannya gimana nih mengurus apa namanya, ya mengurus teman-teman guru dari segi yayasan gitu ya. Nah, kalau analisis sintaks seperti ini, contoh-contohnya ya. Misalnya, bentar. Jadi agak rumit mungkin bagi teman-teman yang tidak dalam bidang bahasa, ini agak memusingkan kalau Pak Ali itu itu apa sih apa namanya, riset bahasa itu kaku sekali gitu ya. Nah, jadi bagaimana kalimat itu dianalisis subjeknya, predikatnya, kata kerjanya, gitu Bunda. Jadi itu sintaks ya, itu sintaks seperti itu. Nanti kalau masuk ke pemaknaan itu dinamakan semantik. Tapi istilah sintaks itu umum ya, misalnya dimasukkan dalam bidang matematika misalnya, nanti dia akan memiliki pemaknaan yang berbeda. Tetapi sebenarnya core-nya itu sama ya. Kalau karena saya dulu waktu S2 itu belajar dialek, jadi saya belajar sedikit tentang core bahasa, kemudian perluasan bahasa itu dalam pemakaiannya. Nah, itu biasanya kita punya sense gitu. Orang linguistik punya sense. Oh, ini pasti awalnya dari sini terus menjadi seperti ini. Nah, seperti itu. Mana ya? Susah banget. Nah, ini. Oh, seperti ini Bunda. Jadi ini apa namanya, data yang diteliti ya, undang-undang nomor berapa sampai berapa, kemudian nanti ini pakai model korpus misalnya seperti itu ya. Jadi ada berapa kata jumlah entry ya, ini agak ke statistik gitu, ke kuantitatif ya. Menggunakan korpus, menggunakan aplikasi Engkang ini yang membuat agak lama ya. Tetapi itu nanti seperti ini. Jadi undang-undang Sisdiknas itu kalimatnya seperti apa, kemudian nanti kita analisis datanya. Nah, nanti seperti ini. Nih, seperti ini Bunda. Nah, jadi kalau dari ini pakai tabel-tabel ini kan memudahkan pembacaan gitu ya. Nah, ini yang rumit-rumit ini yang saya bilang harus pakar baru itu, karena pakar di kampus saya itu pengajaran bahasa umum ya, sintaks umum. Sementara kalau ini yang saya pakai ini sudah yang khusus gitu ya, alirannya udah khusus, aliran fungsional, sehingga terus misalnya ada pertanyaan gini, terus hubungannya apa ya sama guru, sama pekerjaan saya sebagai guru. Nah, kebetulan metode atau paradigma bahasa yang saya pakai ini itu bisa digunakan untuk pembacaan teks ya, pembacaan teks lebih meaningful, sehingga saya bisa menerapkan ketika mengajar bahasa Inggris teks itu di anak SMA pun itu bisa diterapkan. Nah, itulah apa namanya sisi positifnya, sehingga saya yang membuat lama itu adalah karena saya memaksakan diri untuk mencoba paradigma baru, sehingga di beberapa kampus memang belum ada, tetapi sekarang sudah mulai dipakai. Sehingga kalaupun tadi Bunda Retno bertanya ya untuk kepakaran, itu saya merasa beruntung karena bidang yang saya teliti ini belum banyak yang menguasai di Indonesia, dan diterapkan dalam data analisis peraturan perundangan ini diklaim dan diakui oleh semua penguji waktu saya ujian, itu adalah penelitian pertama yang ada di Indonesia, yang maksudnya yang komprehensif ya, karena menjadi disertasi. Kalau hanya tulisan-tulisan jurnal mungkin sudah ada gitu ya, tapi menjadi sebuah disertasi ini baru pertama. Jadi datanya dan metode analisis yang digunakan itu baru pertama, sehingga
di sini kelebihan disertasi saya. Terima kasih, Bunda Ana. Baik, Bunda. Sudah terjawab nih matematikanya bahasa Indonesia. Berapa SKS ini tadi? Pusing-pusingnya bahasa ya di Pusing sini. saya kalau nerangin. Ya, analisis kata, Iya. kalimat, wacana. Betul, karena emang untuk menyiapkan riset itu analisis metode itu memang harus disiapkan dulu supaya matang gitu ya. Baik, adakah yang ingin ditanyakan kembali? Bila tidak ada yang ingin ditanyakan, berarti bisa saya serahkan ke MC. Ya, coba sambil saya lihat, adakah yang raise hand lagi? Sepertinya sudah tidak ada. Kita sudah menyelesaikan dan menuntaskan di sesi ini. Boleh tanya Terima Bu Profesor Winnie? Oh iya, siapa Pak Nji? Pamuji Rahardi, Oh, Bunda. Oh, Pak Pamuji. oh, kenapa muncul di Ya, akhir Pak Muji? Harus Tetangga. maaf ini, on cam. ini Kayaknya Pak, sentimen banget nih kalau saya mau menyudahi langsung muncul ya. Calon doktoral maaf Prof ini. harus on cam nih. Off cam Oke. ya, ini baru ya, di luar. Begini ya, ini saya sangat terkesan sekali dengan ya Dr. Nazila dan Profesor Winnie Swastiko ini ya, luar biasa ya. Oh, diaminkan. Kalau dilihat ini memang dari gayanya, cara penyampaiannya, stylenya ini memang orang-orang yang cerdas. Ya mungkin dua-duanya nanti bisa menjawab ya. Ya karena pengalamannya tentunya sangat luar biasa ya di program doktoral begitu. Tentunya kuliah di doktoral itu kan tidak mudah ya. Beda mungkin dengan S1 dan S2. Pernahkah ada di satu titik ya di mana ya Bu Dr. Nazila dan Prof Winnie ini ketika sedang ya berkuliah di S3 itu ada titik terendah ya, titik terlemah seperti ya kadang antara mungkin beban tugas atau mungkin penelitian yang begitu ya berat yang menjadikan kadang seperti mau menyerah begitu. Ya, saya pernah chatting dulu dengan Teh Novi yang di Bandung yang ketika berkuliah di ITB ya ngambil ya, program doktoral di ITB. Ya, beliau menyampaikan ya, ketika yang mengambil kuliah S3 itu selamat datang di rimbanya ya, hutan belantara yang begitu luar biasa yang harus dilalui berbagai ya, tantangan. Nah ini mungkin bisa berbagi, memberi motivasi mungkin kepada teman-teman yang sedang berkuliah atau mau berkuliah S3 begitu. Bagaimana bisa ya untuk mengembalikan kepercayaan. Saya pernah itu punya teman yang ambil S3 juga. Ketika dia bertanya antara mau lanjut atau tidak, saking berat kadang gitu ya, tugas-tugas yang begitu mungkin dianggap kan sudah perkuliahannya sudah misalnya tinggal penelitian dan lain sebagainya. Begitu. Terima kasih orang-orang hebat semuanya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo, Ibu Dr. Nazila, silahkan. Ya, terima kasih. Jadi Pak Pam ya, mungkin begini, antara saya kuliah S2 dengan kuliah S3 itu saya merasa lebih berat kuliah S2. Ya, itu. Kenapa? Karena persiapan saya kuliah S3 lebih baik. Jadi tahun 2018 saya mulai melamar,
tahun 2017 itu saya sudah riset ya, dan sudah masuk dalam komunitas dosen menulis jurnal. Sehingga ini membantu saya untuk apa ya, istilahnya kalau tadi Pak Pam bilang apa masuk hutan belantara gitu ya. Nah, paling enggak saya udah hafal, oh di bagian sana itu kelompok apa tumbuhan apa, terus hewannya apa gitu. Terus kalau kalau di sebelah sini itu seperti apa. Dan itu waktu 2 tahun ya sampai saya masuk kuliah 2019 itu masih teori, itu membantu saya untuk mematangkan dan bahkan dalam perjalanan itu juga saya sudah bisa sampai mendapatkan Scopus tahun 2023 ya, 2023 itu 2 Scopus 2020 apa ya, 2020 sampai sama 2023 dan itu Scopusnya Q1 ya, Q1 yang kuartinya cukup baik. Nah, kalau kesulitan dan kemudian bagaimana kita menundukkan ya kesulitan itu. Jadi misalnya gini, waktu saya menulis bab 2 yang belum jadi disertasi ya. Jadi saya menulis itu saya merasa muter-muter terus gitu. Saya menulis itu muter-muter terus. Kok. Nah, ketika gini, saya kan orang bahasa, kemudian bidangnya bidang hukum. Ketika saya masuk ke, misalnya saya menulis ke apa menyangkut bahasa itu lancar gitu ya. Tapi ketika masuk ke bahasa hukum itu tiba-tiba pusing. Nah, itu tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Winnie. Akhirnya waktu itu saya sebenarnya mengusulkan untuk mengikuti sit-in. Ya, sit-in itu perkuliahan di luar jatah perkuliahan kita. Jadi kita bisa sit-in. Misalnya kalau saya datanya itu data apa wacana hukum, maka sit-in saya adalah di Fakultas Hukum. Nah, sayangnya setelah saya mempelajari kurikulum-kurikulum bidang-bidang hukum yang terkait dengan bahasa, adanya di Jakarta, di Universitas Kristen ya. Apa itu? UKI ya kalau di Jakarta itu. Nah, akhirnya saya mundur karena itu akan menghabiskan biaya yang banyak ya, karena saya ngajar di Jogja. Dan sebenarnya itu sudah waktu itu saya berkonsultasi dengan Kaprodi, itu beliau senang gitu. Saya boleh sit in gitu, tapi ketika saya pelajari lagi lebih dalam, saya akhirnya mundur dan saya mengambil solusi ya. Itu saya belajar secara langsung dengan teman-teman sahabat-sahabat saya yang dari Fakultas Hukum. Jadi saya kemudian misalnya berkolaborasi menulis dengan dosen dari hukum perdata, khususnya hukum tentang negara ya, tentang negara bagaimana peraturan. Kemudian saya tanya lagi, ada juga saya mendapatkan istilahnya itu banyak informasi karena saya wawancara ya akhirnya itu dari dosen salah satu universitas di Jogja juga yang sedang kuliah di Jerman, khususnya kuliah hukum. Nah, disitulah saya kemudian belajar dan kemudian saya juga belajar dengan mentor, yaitu tadi ya. Jadi ini mentor yang ketiga ya, yang akhirnya kemudian akhirnya pengarahan itu menjadi payung teori yang saya gunakan, yaitu disebut analisis wacana kebijakan. Jadi masuknya tidak ke hukumnya, tetapi ke kebijakannya. Dan itu memang satu cabang yang kebetulan saya teliti, yaitu analisis wacana kritis. Jadi menjadi AWKK, analisis wacana kebijakan kritis. Kenapa? Karena ketika saya menulis dengan menggunakan teori analisis wacana kritis saja,
itu nggak jedul-jedul itu. Kenapa? Karena apa aspek hukumnya itu nggak masuk gitu ya. Nah, ketika ada kata kebijakan dan kemudian saya hanya diberi 6 jurnal ya, itu sudah langsung menjadi core ya, yaitu tadi buku Snaini ya. Jadi ini ada akhirnya saya belajar tentang teknik penelusuran ya, teknik penelusuran apa istilahnya itu navigasi literatur ya, literatur. Nah itu kemudian akhirnya, nah itu yang membuat saya merasa lebih ringan daripada apa kuliah S2 karena apa ya kebersamaan dalam komunitas menulis yang ada mentornya itu yang satu lagi ya, bukan yang di IRO itu membuat saya akhirnya peka terhadap bagaimana menelusuri literatur, sehingga akhirnya eh, teori itu betul-betul diterima oleh promotor saya. Langsung promotor saya bilang, oh ya bisa gitu. Jadi kalau biasanya itu tanyanya panjang banget gitu Pak, kalau nggak sesuai. Nah kalau sesuai langsung oke bisa gitu ya. Nah itu Pak, Pak Pam ya. Jadi kuncinya Pak, ketika kita suntuk gitu ya, teman-teman saya juga begitu ya. Ketika suntuk, kemudian kita perlu bercerita gitu ya. Seperti tadi yang disampaikan Bu Winnie itu benar. Kita bercerita dengan teman-teman sekolega kita. Nah, kemudian di situ kadang-kadang ketika saya bercerita tentang penelitian saya, itu saya nemuin sendiri tuh, ya, yang tadinya itu buntu gitu ya. Itu ketika saya ngomong ini tiba-tiba ketemu sendiri yang tadi itu buntu itu ketemu sendiri. Jadi apa ya, sharing tentang masalah kita itu ternyata memberikan satu berkah ya, satu berkah sehingga ketika tadi saya lupa untuk mengeksplorasi ketika saya selesai apa namanya kuliah sampai sudah wisuda itu teman-teman saya yang belakangan eh, banyak yang kemudian bertanya, Bu Nas, kalau kita habis ini lalu bagaimana? Udah itu saya kasih semuanya. Bahkan sampai penilaian apa format penilaian sampai penilaian saya kasih semua ini tuh, silakan dicontoh. Jadi saya tidak pelit ya untuk memberikan meskipun nilainya itu mungkin ada yang kurang, ada yang cukup, ada yang A banget gitu ya, excellent ada ini. Itu tetap saya kasih. Kenapa? Saya merasa bahwa ketika saya menemukan jalan buntu ya, lalu saya dapat pencerahan dari teman itu seneng banget gitu ya. Sehingga ketika ada teman bertanya, itu saya tidak pelit, saya kasih semua. Bahkan saya bantu gitu ya, saya bantu ayo cepet gitu. Dan kenapa? Karena prinsip saya berhasil bersama itu lebih indah daripada berhasil sendiri gitu. Terima kasih Pak Pam, mudah-mudahan sukses. Baik. Em, Banyak lagi insight-insight baru nih ya Bu. Jadi oh intinya adalah semangat, semangat dan semangat gitu ya. Karena tadi itu seperti yang diutarakan berbagi itu sebenarnya juga bukan malah berkurang, justru membuat kita malah semakin kaya ini. Dan sepertinya kalau kita sukses, kaya dan berada di puncak, itu nggak seru kalau sendirian. Begitu ya Bu ya. Jadi akan lebih baik kalau berbagi, Senang saling sendiri bantu itu membantu sehingga iya betul kan nggak seru ya kalau misalnya kita sukses, kita hebat, kita kaya sendirian, terus mau ngapain coba ya kan? Jadi akan seru kalau sama-sama sehingga perlu adanya kita saling membantu. Nah, yang perlu di-highlight hari ini siap itu tadi bahwa kita harus sabar, kita harus ikhlas menjalani, tapi jangan lupa kita juga perlu menganalisa apa yang ada dan apa yang perlu kita tindak lanjuti sehingga bisa mengarah ke produktif. Karena kunci bertahan dalam dunia doktoral, baik yang sedang ataupun yang akan masuk, tidak hanya cerdas, tapi juga harus kuat secara mental dan konsisten dalam berkarya. Begitu. Sehingga saya tutup dengan pantun naik kereta menuju Solo.
duduk santai Cakep. sambil membaca. Cakep. Cakep. Katanya hidup harus slow, tapi deadline datang, panik seketika. Semoga apa yang kita lalui dalam beberapa menit ini secara bersama yang isinya daging semua tidak membuat kita panik apapun yang akan kita hadapi. Terima kasih, semoga kita selalu sehat, bahagia, dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Bu, ini mohon izin. Ini take over seperti Scoopy tadi. Tadi yang among Udah tamu berganti bapaknya. wajah. Inggih. Ini duet maut juga ini. Alhamdulillah malam ini Ada Pak Ara, ini ada Pak Ara. ada Masya Bu Nas, ada Allah, Pak Pak Ara. Ara. Pembelajaran komplit bersama Bu Nas dengan Bu Winnie. Dari saya langsung mencoba simpulkan saja nggih, karena mungkin juga waktunya sudah mulai panjang. Dari pengalaman Bunda Nazila tadi, dari sharing Bunda Nazila tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa menjalani studi doktoral di UGM yang dalam tanda kutip kampus besar itu bukan hanya sekedar mengejar gelar, melainkan sebuah proses penempaan diri untuk menjadi lebih lagi, yang sekaligus itu dengan penuh tantangan mengajarkan bahwa bibit yang baik itu akan selalu menemukan cara untuk tumbuh asalkan kita memiliki kerendahan hati untuk dibimbing dan keberanian untuk berkolaborasi. Saat ini gelar bukan hanya sekedar kelulusan, melainkan simbol ketangguhan seperti tadi durian yang berhasil menaklukkan tanah ilalang. Alhamdulillah, terima kasih sekali Bu Nas, terima kasih Bu Winnie. Mohon izin, Terima kasih semuanya. sekalian saya share sertifikatnya untuk Bu Nazila. Nanti dikoreksi nggak Bu kalau ada salah, saya juga edit nanti. Sudah Mohon benar. izin. Kemudian untuk Ibu ini sertifikatnya juga. Keren Ibu sertifikatnya. ini sebagai moderator kita. Dan Terima kasih. Inggih Bu, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara KSJM ke-315. Terima kasih kepada narasumber kita, Bunda Nazila, moderator Bu Dr. Winnie, kemudian partisipasi OC dan semua yang dapat berhadir. Semoga pengalaman yang dibagikan oleh Bunda Nazila malam ini dapat memberikan manfaat, membawa manfaat dan perubahan positif di lingkungan kerja maupun karya kita masing-masing. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan pada KSJM ke-315. Kita jumpa lagi pekan depan di KSJM ke-316 dengan tema yang berbeda. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertemu kembali.